bagi Allah tabaraka wa taala, sallallahu alaihi wasallam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk di materi lanjutan ya. Baik, kita kemarin sudah sampai di al-waslu dan al-qat'u sudah, matuk mausul sudah. Nah, kita tadi kemarin mau membahas lebih detail ini ya, tentang dua qiraat ditulis salah satunya. Ini belum penjelasan. Nah, belum kan? Baik. Baik. Bab, nama babnya bab ma fihi qiraatan wa rusima ala ihdahuma. Bab yang secara bacaan ini bisa ada ragam qiraat, ya, minimal 2 macam ragam qiraat, tetapi ditulisnya salah satunya. Ya, dan ringkasan dari bab ini ada 3 kaidah. Ya. 3 salah satu aqsam. Yang pertama adalah mafi qiraatan wa rusima ala ihdahuma ikhtisaran. Suatu kata yang di dalamnya bisa dibaca dengan 2 bacaan, 2 wajah bacaan, tapi tertulis dengan salah satunya karena dalam rangka ikhtisaran. Ikhtisaran itu sebuah pilihan, ya. Kan namanya nulis kan harus memilih. Nggak bisa kita tulis dua-duanya gitu ya, karena nggak bisa ditampung dengan satu itu, sehingga nanti ya orang yang membacanya harus memaklumi bahwasannya ini bisa dibaca dengan yang lain walaupun tulisannya beda, ya. Ya langsung contoh aja nggih. Contohnya misalnya adalah kalimat sirato, ya, sirato di sini shad, ra dan to. Ya. Ini bukan haduf alifnya yang kita bahas ya. Kalau haduf alif nanti beda cerita ya, antara Imam Abu Dawud dan Abu Amr Ad-Dani ada beda, makanya Mushaf Indonesia dengan Timur Tengah alif di setelah ra itu ada perbedaan. Yang kita bahas di sini shadnya, sirato, shadnya. Nah, shad ini bisa ditulis shad ya karena bacanya juga shad, tapi qiraah yang lain adalah dibaca sin. Ya, dibaca sin tanpa merubah makna ya, tanpa merubah makna. Ya, sehingga para ulama rasm memutuskan bahwa ini ada qiraatan, ada 2 bacaan, bisa sin, bisa shad, tetapi secara rasm disepakatinya shad. Ya. Terus gimana cara orang yang nanti membaca sin? Ya itu dimaklumilah ikhtisaran gitu ya. Ini mohon dimaklumi, ini sebuah pilihan ya. Nggak mungkin kita tulis semuanya dengan garis miring ya, shad atau sin enggak. Ini tulisannya satu, tetapi secara riwayat boleh dibaca sin. Ya. Sama dengan ya sutu, ya ini shad, bisa juga dibaca dengan sin. Ya sama dengan bastoh, ini juga shad, bisa dibaca sin. Apalagi Imam Hafs itu adalah sin 2 cara shad. Jadi ya sutu harus dibaca sin, nggak boleh shad. Ya untuk riwayat Hafs, An-Nasim, Thariq Syatibiyah ya. Ya sutu harus sin, ya sutu harus sin. Bastoh juga harus sin. Al-musaitirun, nah ini boleh 2 cara. Ya, sin 2 cara, shad. Al-musaitirun bisa al-musaitirun. Kemudian bimusaitir ini harus shad. Nanti di riwayat yang lain beda aturan main ya. Artinya shad di sini bisa dibaca apa? Bisa dibaca sin. Ya, dan dipilih sebagai aghlab. Aghlab tuh yang paling banyak membaca itu sin apa shad? Oh shad, maka shad lebih dipilih gitu. Ya, dibandingkan menulis dengan apa? Dengan sin. Sin kan hanya beberapa bacaan saja kan. Nah, mayoritas jumhur membacanya dengan apa?
dengan sod versi siapa? Ulama qiraat. Nah, udah clear ya? Contoh nomor 1, karena sebuah pilihan yang ya harus memilih gitu ya. Yang berikutnya ma fihi qiraatan wa rusima rasman wahidan salihan lahuma. Ya. Yang bisa menampung 2 qiraat, ditulis salah satunya ya sebagai penampung kemungkinan bacaan kedua gitu ya. Ya, misalnya apa? Coba kita tuliskan pakai ininya aja. Maliki kita pakai coret-coretan. Di layar kelihatan sudah? Halo? Oke, kelihatan Ustaz. Oke. Ya. Coba Maliki. Ini bacanya gimana nih? Maliki. Maliki ya kan? Nah, ini boleh dibaca pendek nggak ma-nya? Nggak bisa sih Ustaz. Nggak boleh. Nggak bisa. Padahal kalimat Maliki ini boleh dibaca apa? Boleh dibaca Boleh pendek. dibaca panjang, boleh dibaca Maliki. pendek. Ya, kalau kita apa? Maliki ya. Imam Hafs pakainya apa? Maliki Yaumiddin. Ini nih bacaan Imam Hafs aslinya tuh. Ya, aslinya tuh ini tulisannya. Tapi bacaan Imam Hafs ini menyelisih jumhur. Jumhur itu apa? Memendekkan alif. Kesepakatan. Ya. Jadinya Maliki Yaumiddin itu lebih banyak imam yang membaca pendek. Ya, apalagi Imam Nafi. Ya, Imam Nafi itu rosem yang induk ya. Ini kalau kita mau kembali ke kaidah awal. Rosem Utsmani itu induknya itu qiraatnya Imam Nafi. Ya, karena imam yang pertama kali nomor 1 kan Imam Nafi kan di Madinah dengan 2 perawinya Qalun dan Warsh. Ya, maka Imam Nafi ini standar awal bacaan yang sesuai dengan Rosem Utsmani itu Imam Nafi. Nah, berarti ada 2 kemungkinan nih Maliki nulisnya, bisa Maliki, bisa Maliki. Nah, yang bisa menampung 2 qiraat mana? Adalah yang bawah, karena yang bawah itu bisa dikasih fathah berdiri atau alif kecil. Kita pakai alif kecil aja deh. Maliki, ya kan gitu kan? Nah, yang di atas tidak dipilih. Kenapa? Kasihan yang baca Maliki Yaumiddin malah apa? Tidak punya kesempatan. Ya, jadi Itu nggak bisa dikasih sifat ya Ustaz. Gimana? Dikasih sifar. Ini maksudnya. Ribet. Iya. Kalau ada kemungkinan yang lebih mudah, ngapain yang susah gitu. Karena ada unsur penulisan Rosem Utsmani itu nyari yang paling singkat, yang paling pendek ya, apa namanya? Yang paling nggak banyak nulis. Apa? Kira nyebutnya apa? Minum buatan. Nah, Maliki. Kalau Maliki Nas, coba Maliki Nas nulisnya gimana? Tulisnya nggak ada alifnya. Nggak ada alifnya. Dia dibacanya boleh 2 atau hanya 1 saja? Tidak boleh, 1 aja. 1 aja ya, berarti Malikin Nas gitu. Iya. Iya. Ya, nanti Maliki banyak cerita tuh ya. Kita sedang tidak membahas ke sana ya. Kita membahas adanya 2 kemungkinan pilihan yang dipilih oleh Rosem Utsmani adalah yang bisa menampung apa? Dua bacaan. Nah, ini. Nah, clear ya? Contoh yang nomor 2. Oke, lanjut. Contoh yang ketiga. Sebentar, ini contoh kedua dulu. Wama yukhadi'un. Kalau kita bacanya apa? Di surah Al-Baqarah ayat 9. Kita tuliskan dulu. Wama yukhadi'un. Gini tulisannya? Iya. Oke. Nah, ini bisa dibaca apa? Wa ma yakhda'una bisa nggak? Bisa. Yakhda'un. Wa ma yakhda'una.
Yahda'una. Oke, bisa. Ya, dibaca yukhadi'un bisa nggak? Bisa. Bisa. Bisa pakai alif kecil. Tinggal dikasih alif kecil. Ya. Kita tulis di bawahnya aja deh. Bacaan Imam Warid ya. Kenapa? Bacaan Imam Warid. Ye, yukhadi'un. Kalau Imam Hafs yang mana? Yukhadi'una Allah. Imam Hafs. Yahda'una. Yukhadi'u ini surat apa sih? Yukhadi'un Imam Warid. Ya. Wama yakhda'una itu Imam Hafs. Wama yukhadi'un itu Imam riwayat Imam Nafi' lah ya. Ya, dan Imam Warsh ya. Jadi yang memungkinkan menampung dua qiraat yang mana? Yang tanpa alif. Ya. Nah, kayak gini. Sehingga yang ditulis adalah koknya itu biduni alif. Pakai huruf alif. Ya, lanjut misalnya. Fa'azalahuma. Fa'azalahuma. Oh, jadi fa'azallahuma pakai tasdid. Ya. Ini tulisannya fa'aza. Maaf. Gitu ya. Nah, ini kan bisa dibaca fa'aza panjang lahuma atau bisa mentasdidkan lam. Ini kemungkinan pertama. Ya kan? Kemungkinan kedua fa'azal. Nah, lahuma. Berarti nulisnya setelah zai perlu alif enggak? Tidak perlu. Jangan, kalau dikasih alif yang baca fa'azal lahuma repot gitu ya. Nah, clear ya? Jadi Yang kaidah kedua apa ra'ufun. tadi kaidah kedua? Oh, ra'ufun. Kalau yang ra'ufun itu Ra'ufun. kemungkinan lainnya apa? Dia bisa double waw, Ustaz. Dia bisa gini. Lihat, suara saya masih terdengar? Ra'ufun. Ra'ufun. Ya, bisa double waw. Tetapi yang lebih dipilih adalah satu waw. Ini hamzahnya di sini. Ra'ufun. Yeah. Nah, sampai sini. Ya, ada dua pilihan. Oh, tapi bacanya sama ya, Ustaz? Nggih, sama. Cuma beda penulisan aja. Nggih, beda penulisan. Bisa juga dibaca pendek. Ya, mungkin untuk dibaca pendek. Ra'ufun bisa ra'ufun atau ru'fun ketika wawunya satu. Dah, clear ya nomor 2. Sekarang nomor 3. Ma fihi qira'atan wa waroda birasmaini ala hasbi kulli minhuma. Apa Ustaz? Jadi dalam mushaf yang berbeda bisa jadi ditulis dengan huruf yang berbeda, dengan rosum yang berbeda. Karena pakai jurus yang pertama nggak mungkin. Pakai jurus yang kedua juga nggak mungkin ya. Jurus pertama tadi apa? Jurus
pertama pilihan. Memilih salah satu yang paling banyak. Salah satunya, nggih. Yang kedua, yang menampung dua Yang qiraat. kedua, yang menampung 2 qiraat. Kata mana atau tulisan seperti apa yang menampung 2 qiraat. Nah, jurus ketiga ini nggak bisa dipakai 2 itu. Pakainya apa? Untuk wilayah sini tulisannya begini, yang wilayah sono tulisannya begono. Tapi nggak banyak, ya. Coba kita perhatikan Al-Baqarah 116, dikatakan di sini ya. Mislu wa qalu takhadha fi Al-Baqarah ayat 116. Kutiba fil mushaf asyami qalu. Ya. Bila wawin. Saya tuliskan ya. Ini untuk Syam. Apa bedanya? Atau udah tahu bedanya apa? Wa-nya. Nggih, qalu ya. Untuk Syam pakai apa? Wa qalu. Ini kan nggak bisa pakai rosem, harus yang satu pakai apa? Pakai waw, yang satu nggak pakai waw. Nggih. Ya, sehingga ya untuk rosem Syami ada wa-nya, untuk rosem Hijaz nggak ada wa-nya, dan itu khilaf. Ya nggak masalah, karena masing-masing punya riwayat yang berbeda. Gitu nggak? Termasuk wa auso, ya. Wa auso dengan wawaso, ini kan nggak bisa disatuin, ya. Wa auso, dengan wa auso dengan wawaso. Wawaso, ini. Ya, wa auso dengan wawaso. Ini nggak bisa salah satunya. Nah, maka kemudian apa? Ya untuk wilayah sini ya di Mushaf Imam Al-Madani wasyami bi alifin bainal wawain. Ya, antara waw ada alif. Tetapi yang lain ya selain Syam dan Madinah berarti mana? Ya, selain Syam dan Madinah berarti mana? Halo, halo. Para calon ulama ahli Rosem. harus hafal ya. Quran itu kemana saja? Selain Syam dan Madinah berarti kemana aja? Kufah. Kufah. Terus? Irak, Basroh. Damaskus. Oke, Basroh. Damaskus itu Syam, Ustazah? Iya, Syam. Oke, Damaskus itu Syam. Jadi Syam itu pakai alif setelah waw. Ya. Sedangkan untuk selain dari Madinah dan Syam, berarti ke Mekah, kemudian ke Basroh, ke Kufah, sebagian mengatakan ke Yaman, sebagian mengatakan ke Bahrain, itu tanpa alif. Nah, lanjut. Wasari'u dengan sari'u. Ya, kutiba fil mushaf al-Makki wal Iraqi biwawin qabla sin. Ya, sebelum sin ada wa-nya, wasari'u untuk Mekah, Irak dan mana? Mekah dan Irak ya. Ya. Ya, Mekah dan Irak. Sedangkan di Madinah dan Syam, Damaskus ya, dan juga Mushaf Imam berarti Madinah ya. Itu sari'u bihadfiha wa bihima quri'a, dan dengan keduanya lah dibaca. Udah clear nggih? Beberapa perbedaan mushaf-mushaf, termasuk wabiz zubur. Ya, di kitab Syam di Ba'il Jar ada jarnya, biz zubur, bi ada bi-nya. Ya. Sedangkan yang lainnya wazubur bukan dengan bi, tapi apa? Wazubur. Tadi apa? Ya, nggak ada bi-nya. Tadi wabiz zubur. Iya, tadi wabiz zubur. Ya, tadi wabiz zubur, ini wazubur langsung. Dan yang semisal seperti ini banyak. Ya, tapi yang penting kita tahu apa?
Yang penting kita tahu kaidahnya. Ya, udah kalau dijawab, Ustadz kenapa ada tulisan yang gini, satu begini? Oh, itu karena ada tiga cara dalam menulis qiraat yang ditulis salah satunya. Nah, clear. Sampai sini ada pertanyaan sudah? Kalau tidak kita masuk tema berikutnya. Silakan diendapkan dulu makna-maknanya. Kalau enggak kita lanjut ya untuk menyingkat waktu. Besok mudah-mudahan kita bisa masuk ke apa? Masuk ke Faros. Atau sudah siap-siap ini masuk Faros? Kalau masuk Faros siap-siap harus lapang dada 2 kali lipat. Sampai 10 kali lipat. Oke, lanjut. Kalau nggak ada, kita bab akhir ini, bab akhir di Khilyatul Tilawah. Yaitu perbedaan Rasm Utsmani dan Rasm Imla'i. Ya, ini enak kok. Ini kaidah-kaidah yang isinya kesimpulan dari semua hal. Ya, dari bab hadzuf, bab ziyadah, kemudian bab qiraatan, maktub mausul, gitu kan. Apa sih kesimpulannya? Nah, al-fasl salis al-farqu baina rasmil mushafi wa rasmil imla'i, ya. Fasal ketiga ini tentang perbedaan rasm mushaf dengan rasm imla. Yang pertama, hurufun tuntaku wa hiya mahdhufah fil khat. Ya. Ada huruf yang terucap tapi tak tertulis. Ya, sampai sini nangkep? Nangkep ya? Tuntok wala tuntak. Sulit ditulis dengan kata-kata. Loh, justru nulisnya paling gampang. Tuntok wala tuktab. Iya, itu. Iya kan? Tuntok sulit diucapkan dengan kata-kata. Loh, justru ini mudah terucap tapi tidak bisa. Oh iya ya betul ya. Sulit tidak tertulis. Iya. Sulit untuk ditulis dengan tulisan gitu. Ya, kalau bikin puisi sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Justru ini terungkap dengan kata-kata tapi tidak tertuliskan secara tapi tidak tertulis. Ya, tuntok wala tuktab, ya. Huruf yang terucap tapi tak tertulis. Loh ada toh? Ada. Ya, hamzah aja dulu ada ucapannya nggak ada tulisannya. Ya. Balighul ka'bati misalnya. Ba, kenapa di sini banyak panjang? Ya karena ucapannya begitu. Tulisannya panjang nggak? Enggak. Kok dibaca panjang? Riwayatnya begitu. Misalnya ila fihim. I-nya kok panjang? Iya, karena riwayatnya begitu. Ila ya, ila fihim surah Quraisy nih. Ila fihim rihlatas sita'i was-saif, ya. Surah Quraisy. Dawud juga sama tuh. Dawud. Ya, Dawud itu wawunya pendek tulisannya, tapi dibacanya panjang. Al-lail. Al-lail apa ini? Yang nggak tertulis apanya? Halo. Ini tanda bacanya apa yang menunjukkan kalau ada huruf yang tidak tertulis? Ini di awal-awal tuh kalau nggak salah. Oh, lamnya. Jadi lamnya double. Ya, al-lail itu aslinya apa? Lamnya double. Tapi tertulis hanya berapa? Hanya satu. Ya, kalau imla'i lamnya double harus dua-duanya al-lail ya. Termasuk yang kita dulu loh. Oh, alladzina kalau nggak salah Ustaz Fahri apa Ustaz siapa yang? Alladzina iya juga Ustaz. Sebentar, halaman berikutnya. Oh iya, ternyata itu loh. Nah, clear nggih? Tuntok wala tuktab. Ya, terucap tapi tak tertulis. Lanjut. Hurufun maktubah wala tuntok.
Sebaliknya di Rasm Utsmani itu ada yang tertulis tapi tak terucap. Contohnya apa? Mi'ah. Ya, sifar mustadir. La'ad bahannah yang kemarin kita bahas, ya. La'ad bahannah, tambahan ya, ziyadah fil mabna, ziyadah fil makna. Kalau ada tambahan suatu huruf, tapi pasti ada tambahan secara makna. Oke, lanjut. Li syai'in. Nah, ini juga aneh. Al-Kahf kemarin. Ya, alifnya ngapain nongkrong di situ? Nah, riwayatnya begitu. Ya, asku bathi juga sama. Ya, bi aidin. Nah, ini yang parah kemarin. Ya, ya-nya satu tapi tulisannya dua. Apa maknanya? Udah kemarin. Ya, min nabai. Nah, nabai ngapain ya di situ? Ya, saurikum. Wawnya enggak terucap ya. Kalau orang awam bacanya saurikum. Nah, salah. Waw di sini adalah hurufun tuktab wala tuntok ya. Dia tertulis tapi tidak dibaca. Udah beres. Yang ketiga, ya, hurufun maktubah bikaifiyah. Ya. Wa tuntaku bikaifiyatin ukhra. Huruf yang tertulis dengan huruf tertentu, ngucapinya huruf yang lain. ini yang aneh ini. Ya, contohnya apa? As-shalah. Ya, tulisannya wow, bacanya alif. Ini kan kagak bener, bukan kagak bener, riwayatnya begono gitu ya. Ya, justru kalau Anda nulisnya nggak begitu, malah salah karena tidak ngikutin Rasm Utsmani. Az-zakah juga sama, tulisannya az-zakawah. Waya ba'suto juga sama ya, tulisannya ternyata sod, bacanya waya ba'suto, sin. Dah, lanjut. Yang keempat, al-maktu wal mausul. Ya, yang tertulis secara terpisah atau tersambung. Jadi kalau kita menulis ya benar, ya ibna umma, 3 kata disambung semua, ya benar umma. Ya, harusnya dipisah, ini malah disambung. Wa ka'annahu Ilyasin juga sama. Ilyasin kemarin ada 2 kemungkinan apa? Ilyasin atau Alu Yasin. Ya, bisa dibaca Alu Yasin. Nah, clear ya. Ada yang tertulis sambung, ada yang tertulis terpisah. Ya benar umma 3 kata langsung disambung. Seolah-olah 1 kata. Ya Ilyasin harusnya 1 kata malah dipisah lamnya. Oke, lanjut. Yang terakhir, marusima bitta'i al-mabsutah min ha'at at-ta'nis. Nah, ini ya. Apa yang tertulis dengan tak yang terbentang atau taknis ya, padahal aslinya apa? Hak taknis. Nikmatillah qurratu ainin wa nahwuha. Ya, nikmah harusnya tak marbuto tapi tulisannya tak maftuhah. Qurratu ain harusnya tak marbutoh tapi tertulisnya tak mabsutoh, apa? Tak taknis atau tak hak taknis yang tertulis dengan tak taknis. Sampai sini dah beres, alhamdulillah. Ada pertanyaan silakan sudah. Kalau enggak kita masuk berikutnya nih. Ya, silakan. Yang 1 sama 2 tadi ada keterangan tambahan nggak usah. Jadi yang bagian itu yang tertulis terucap tapi tidak tertulis sama tertulis tapi tidak terucap. Itu kaidahnya lebih ke qiraah lagi Ustaz nggih, riwayat. Kalau ini ke haduf dan ziyadah Ustaz. Oh, kalau satu itu hadaf ya kan, dihapus tulisannya tapi ada ucapannya. Kalau yang kedua ziyadah. Ziyadah itu huruf tambahan secara rasm ya.
nanti beda ziyadah dalam fi'il, ziyadah dalam huruf, ada yang disebut ziyadah dalam rosem. Ya, jadi nomor 1, 2 itu yang pertama hadzaf, yang kedua ziyadah. Oke, ada lagi? Monggo. Kalau nomor 3 ibdal. 4 maktub mausun, nomor 5 hak ta'nis tadi. Kalau enggak, ini salah satu kitab yang udah di yang sudah di-share, Mu'jam Rasmil Utsmani. Itu Masya Allah, saya baca itu, aduh ini luar biasa ini kitab. Jadi beliau itu merangkum semua kitab-kitab Rasm Utsmani. Ada kitabnya Abu Dawud, kitabnya Abu Amr Ad-Dani, Al-Aqilah, terus Dalilul Khairan, ada Mauridud Dham'an, semua kitab ada di sini, Ustaz. Ya. Dan beliau kerja keras luar biasa ini bikin kitab sampai 3.000 halaman ini. Ini karya besar dan luar biasa sebenarnya. Ya. Tapi karena kita nggak bisa baca, malah bingung. Nggih. Tapi ini contoh-contoh ya, yang saya bisa share ya, di antaranya ini halaman berapa ini ya? Ini ada kalimat imro'ah ya. Warodat fi ihdatsar maudian. Jadi imro'ah pakai ta marbuto itu ada 11 tempat. Ya. Tetapi di museum Topkapi. Jadi ini Ra'aitu fi mushafi Topkapi. Maksudnya apa? Nama ini kota ada di mushaf. Turki. Ini ada mushafnya di Turki ya, di kita nyebutnya apa? Topkapi. Topkapi. Ya, Topkapi ya, ini bacanya gitu. Orang Arab Topkapi gitu ya. Ya, di Ali Imran, di Yusuf, Al-Qasas, Tahrim, Imra'atan, Ibdalha alladzi fi akhirnya ba'da alif ta'an. Nah, adapun yang merubah haknya diganti tak, ini ada di baqiyatul mawadi' bi isbatil ha alladzi fi akhiriha ba'dal alif. Ya, yang baik kita bahas kemarin ada 11 tempat, sisanya pakai ta marbuto gitu ya. Kalimat jannah juga gitu ya. Kalimat bayyinah juga gitu. Kalimat sajarah, sufa'a ini ya. Aman juga gitu, aman. Ada disambung, ada yang di ini segala macam. Nah, terus beliau cerita tuh, min asbabi amali lihadal mu'jam. Kenapa beliau menulis mu'jam ini? Pertama, ar-rasmu juhdun basyariyun sirfun fa'alahus sahabatu fi asani makanu ya'rifun. Ya. Namanya ilmu tulisan itu kan sebuah kesungguhan manusia yang luar biasa ya. Jadi manusia itu dikenang karena pernah menulis. Maka saran saya, Ustazah kalau sudah punya ilmu ini, nulis buku Rasm Utsmani ya. Iyalah, halo-halo kok nggak ada yang menanggapi ini, gimana ini? Iya, Ustaz. Ya. Iya dulu. Iya dulu. Saya pernah, Ustazah, ada buku judulnya Rasm Utsmani tipis. Saya seneng banget ini, ada buku terjemahan tentang Rasm Utsmani gitu kan. Saya buka, nggak taunya ilmu tanda baca. Aduh, kecewa berat saya. Ya, kirain Rasm Utsmani betulan. Ya minimal tadi, Ustazah terjemahkan khilat tilawah itu aja. Ya, udah jadi ulama. Luar biasa ini. Bagus. Loh, Pak Kiai Fatoni itu, beliau itu ngasih PR loh. Ya, buku setebal ini yang warna yang Ustazah belinya ternyata fotokopian dan memang begitu. Ternyata memang begitu. Iya, ya. Terus Pak Kiai itu bilang gini ke kita, saya itu pengen melanjutkan ilmu Rasm Utsmani dibentuk seperti buku yang lebih mudah lagi gitu kan. Tapi kata beliau, tapi memang karena usia kata beliau. Ya. Jadi beliau itu seolah-olah ngomong ke kita itu, "Hei, tugas Anda loh," gitu. Nah, berhubung saya digituin, ya saya juga
juga apa namanya, menggitukan orang lain. Ya, Ustaz Murni ya, nulis buku ya setelah ini. Jadi saya. Insya Allah. Ya, Ustaz yang lain juga, Ustaz Mida ya, nulis tentang Rasul Utsmani ya. Kalau bingung tinggal nanya kan? Insya Allah, Ustaz. Nah, ya. Dipakai. Ya. Buktikan Anda pernah hidup di dunia dengan pernah menulis sesuatu yang kau wariskan ke generasi setelah kita gitu. Oke. Baik, dari sini ada pertanyaan, boleh nggak? Materi udah selesai hari ini, besok kita mulai ke fars. Nah, sebagai bentuk ini saya share sedikit ya dari yang kita baca kemarin. Panitia mengarahkan Ustadz pakai mu'jam aja. Waduh Ustadz, mu'jam itu Allah karim ya. Mu'jam itu tuh bahasanya dari alif. Alif, ba, ta, fa, jim, ha, ho gitu kan. Lah Quran kalau kita bahas dari alifnya kapan selesainya? Alif dalam Al-Quran bagaimana? Ba dalam Al-Quran bagaimana? Wah, luar biasa. Ini ba'du takrarat al-kalimat li kalimatil Qur'ani wa dalatiha ya. Beberapa kata-kata yang terulang-ulang. Terus ini Qawaid al-Kulliyah li Abi Dawud. Beliau merangkum kaedah-kaedahnya Imam Abu Dawud. Tuh ada berapa kaedah. Udah sampai sini aja ya. Oh ini ada. Tanbihat ala tartib al-abjadi. Nah ini jadi kitab ini itu disusun oleh beliau dari huruf abjad, pertama hamzah dulu. Ya. Hamzah, kalimat yang ada hamzahnya itu apa? Asafuna gitu kan. Kemudian asfa, anasia, anasa, dan seterusnya. Anna, ani, anna, yang ana itu. Ya. Semua ya yang hamzah-hamzah itu beliau sebutin di dalam Qur'annya. Kemudian beberapa yang terulang, tadi sudah ini. Kemudian Qawaid Ad-Dani. Nah, Imam Ad-Dani itu kaidahnya seperti apa? Nah, dan ini penjelasannya ini. Macam-macam. Qawaid Al-Andarabiyyi wa ta'lilatuhu fi kitabi Al-Idah fil Qiraatil Ashr. Ini ada rangkuman. Nah, ini coba Ustaz, bayangkan Quran itu tulisannya kayak gini tulisannya. Ini bukan Quran ya, tapi membuktikan tulisan zaman dulu itu di batu coba. Ustaz bisa baca nggak ini? Ada yang bisa tuh, billah. Oh iya, billah, alhamdulillah. Bacanya ini Ustaz. Oh, Abdullah. Ini. Abdullah ibnu. Hadza sad li Abdullah Muawiyah Amirul Mukminin Banihi Abdullah bin Sakhr biidznillah li sunnati. Apa ini ya? Kayak gitulah. Nah, itu kan menerjemahkan begini menjadi begini, ini kan kerja keras ya. Ya, mereka ulama-ulama kita itu luar biasa ya. Nah, ini juga Asyatibi wa mandumatuhu al-aqilatu atrob al-qasaid. Ya. Beliau bahas tuh aqilah itu apa gitu kan. Ya, panjang tuh. Nah, ini contoh Ustaz. Tanbihat. At-Thayyibat, dulu nemukan kata At-Thayyibat itu tulisannya kayak gini. Kebayang nggak? Terus mukminin tulisannya kayak gini mukminin. Masya Allah, ini gimana bacanya? Ya. Mukminin, ya Allah. Nggak kebayang kan? Ada lagi nih, sururin. Jadi ini dibahasnya gini. Tanwin maksur. Ya, tanda-tanda tanwin kasroh atau kasrotain itu dulu gimana sih kasrotain?
Nah, ternyata titik 2, sururin di bawah. Ya. Anin di bawah, main titik 2 di bawah, bimain dulu begini nih. Ya, afnanin titik di bawah. Hayyin titik 2 di bawah. Syai'in titik 2 merah di bawah. Ka'ayyin titik 2 merah di bawah. Tanda apa di situ? Tanwin al-maksur atau kasroh tain. Nah, udah mulai bisa baca ya. Kalau titik 2 di bawah merah berarti apa? Kasroh tain. Ini masih kasroh tain. Kalau domah apa domah? Nah, ini domah. Domah titik 2 di depan. Fasikun tulisannya gitu. Nisaun. Nah, ini pusing nisaun ini. Nggak ada hamzahnya dulu kan. Nisa. Jadi alifnya kayak gitu. Nisa. On. Syai'un. Waduh. Kayak gimana ya. Amilun. Ini jadi ahli arkeologi nih ya. Sultono. Jadi kalau titik 2 di depan huruf, itu berarti apa? Domah tain. Oke, Mas Mani dulu begitu ya. Lanjutnya tanwin maftuh fathah tain, berarti titik 2 di atas. Adzan ya. Ma'an ya, kayak gini nih. Rahiman, hutoman, kidzaban, kayak gitu. Kalau kasroh, titik 1 di bawah. Dhammah, titik 1 di depan. Fathah, titik 1 di atas. Kemudian harokat yang macam-macam nah ini. Ya, Al-Quran mulai berani diberikan titik-titik. Udah ini panjang ini, 3.000 halaman. Oke, sementara sampai sini ada pertanyaan sudah. Kalau tidak, supaya kepala tetap dingin dan bisa normal, kita lanjut kesempatan berikutnya insyaallah ta'ala. Ya, siap-siap apa? Farsul huruf. Baik, cukup Ustazah? Halo. Ya Ustaz. Alhamdulillah. Ya, Ustaz. Kita tuh subhanallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.